Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Sobakul khair. Good morning. Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan ya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita terus untuk bahagia, dan bahagia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat rawatib. Jadi kita akan mengetahui apakah sholat rawatib itu dan seperti apa keuntungan kita melaksanakan sholat rawatib. Oke? Ya, anak-anak solih-solihah, setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, umat Islam juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satu sholat yang dianjurkan adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan salah satu jenis sholat sunnah yang dikerjakan ketika sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebanyak 2 rakaat atau ada juga yang dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Kita akan ketahui tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Contohnya, kalau kita mau sholat subuh kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, itu adalah tandanya sebelum sholat fardu, jadi kita melakukan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Contohnya, ketika sesudah sholat isya kemudian kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, itu namanya sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Di bawah ini merupakan ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat rawatib tidak didahului azan dan iqamah. Sholat rawatib dilakukan secara munfarid atau sendiri. Sholat rawatib dapat dikerjakan di rumah, musola, atau di masjid. Jadi kalau kita mau sholat rawatib di rumah boleh, di masjid boleh, di musola juga boleh. Bacaan tidak dinyaringkan dan dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam. Nabi Muhammad SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melakukan sholat rawatib. Jadi setelah sholat fardu pindah dulu ya. Beberapa adab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sholat rawatib paling utama adalah dikerjakan dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat maktubah atau fardu. Manfaat menunaikan sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Dengan seringnya melakukan sholat sunnah rawatib, maka akan dapat menyempurnakan sholat wajib. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihitung dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajib. Apabila nilai sholat wajibnya sempurna, maka sempurna pula balasannya. Namun apabila tidak sempurna, maka dikatakan, lihatlah, apakah orang ini memiliki perhitungan sholat sunnah? Apabila ia memiliki perhitungan sholat sunnah, maka kekurangan pada sholat wajib akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya. Selanjutnya berlaku demikian pada seluruh amalan wajib lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat sunnah rawatib dilakukan sebelum sholat sunat subuh adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan sesuai dengan sabda Rasulullah. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengharamkan dari api neraka. Dengan melakukan sholat sunnah rawatib mampu membuat kita terhindar dari api neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat
4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Yang keempat, mendapat rahmat dari Allah. Rezeki tidak hanya berupa harta kekayaan saja. Bisa jadi rahmat dan rezeki tersebut berupa kasih sayang keluarga, kesehatan, serta senantiasa dilindungi dari mara bahaya. Kita juga dapat mendapatkan rahmat dari Allah dengan melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat. Masya Allah ya anak-anak soleh-solehah, yaitu kita tadi sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa luar biasanya sholat sunnah rawatib. Ya anak soleh-solehah, setelah kita tahu seperti apa keutamaan atau manfaatnya sholat sunnah rawatib, kita mulai upayakan untuk setidaknya kita mencoba untuk berlatih melaksanakan sholat sunnah rawatib minimal sebelum sholat subuh kita melakukan sholat sunnah qobliyah ya, karena kita ketahui bahwa sholat sunnah qobla subuh itu begitu sangat luar biasanya sholat sunnah qobla subuh. Oke. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.